Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlelian Rian dari Prodi BDP akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen yang telah dipelajari minggu lalu. Baik, yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, sistem informasi ini kerap disingkat dengan sebutan SIM atau SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System atau disebut SIM. SIM artinya sistem perencanaan dan pengendalian internal dalam bisnis yang terjadi atas pemanfaatan dokumen. Selanjutnya, teknologi serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Contoh SIM yaitu Office Automation System atau biasa disebut dengan OAS. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antara departemen dalam perusahaan. Adapun beberapa contohnya yaitu penggunaan email. Fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat, yang tepat. Adapun tujuannya yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan harga jasa pokok produk dan memudahkan pekerja dan dalam pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya usaha. Adapun yaitu usaha kecil atau mikro. Usaha kecil merupakan suatu usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 100 M. Selanjutnya, kelebihan manajemen usaha kecil atau mikro yaitu mudah untuk dijalankan karena usaha mikro tidak harus dijalankan oleh banyak orang. Akan tetapi, bisa saja dilakukan oleh satu orang atau dua orang sehingga dapat berjalan lancar. Yang kedua, modal usaha. Jadi, meskipun modal usaha kecil, tapi berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh, perdagangan kaki lima, yang dimana modal yang digunakan kecil tetapi lama-kelamaan diperoleh sangat banyak dari hasil penjualan. Jadi, untuk menjadi pedagang yang sukses, tidak instan, tapi perlu beberapa tahap dan ketekunan untuk bisa meraih kesuksesan. Adapun beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Yang pertama, entrepreneurship. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, inovatif. Dan yang keempat, keluasan jaringan usaha. Yang kelima, kemampuan adaptif. Yang selanjutnya, manajemen organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu kebijakan atau perihal dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Selanjutnya, adapun contohnya itu organisasi nirlaba yaitu yayasan dan lembaga gabungan. Maksudnya, adapun ciri-ciri nirlaba. Yang pertama,
organisasi tidak mencari keuntungan sama sekali. Yang kedua, hanya cenderung berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, memiliki pertimbangan dalam hal pembebanan pajak. Adapun tujuan nirlaba yaitu 1. Mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada masyarakat. Yang ketiga, membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam bidang ekonomi. Jenis-jenis organisasi nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba bidang budaya dan pariwisata. Yang kedua, organisasi nirlaba di bidang pendidikan dan penelitian. Yang ketiga, organisasi nirlaba di bidang kesehatan. Yang keempat, organisasi nirlaba di bidang sosial. Selanjutnya, manajemen perikanan. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Selanjutnya, manajemen perikanan. Manajemen perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Terdapat aspek produksi perikanan, yaitu persiapan produksi. Jadi pada persiapan produksi ini terdapat pada hal-hal yang harus dipersiapkan, diantaranya perencanaan produk seperti apa ikan yang ingin diproduksi, perencanaan lokasi usaha, mencari lokasi yang tepat yang mempunyai pengaruh besar bagi berlangsungnya usaha. Ada pencapaian standar produksi, jadi pengusaha itu mengutamakan kualitas produksinya, bukan hanya mementingkan jumlah produksinya saja, karena itu sangat berperan dalam menentukan segmen pasar. Selanjutnya, manajemen operasi dan objektivitas. Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah suatu barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu pengertian objektivitas. Objektivitas yaitu upaya untuk menangkap sifat alamiah, empiris, sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyediakan fungsi. Selanjutnya, fungsi manajemen operasi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, mengelola kualitas. Yang keempat, perkiraan permintaan. Yang kelima, serangkaian penjadwalan produksi dan lain jasa pada pelanggan. Mekanisme yang menghubungkan bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi dasar-dasar manajemen minggu lalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.